Manusia Ular. Kisah ini adalah cerita fiksi yang bercerita tentang seorang manusia yang sedang bertobat dari kutukan ilmu hitam yang dia kuasai. Damar adalah seorang pria yang dulunya menguasai ilmu hitam dan bisa berubah menjadi ular yang besar. Tapi, setelah bertobat, ia ingin menyingkirkan kutukan itu. Satu-satunya cara adalah dengan melakukan kebaikan di dalam hidupnya. Setiap kali ia membantu seseorang, beberapa sisik ularnya akan copot yang menjadi tanda bahwa kutukan di dalam tubuhnya semakin berkurang. Ia pun mengembara dari satu tempat ke tempat yang lain, mencari cara untuk menebus dosanya. Nah, bagaimana kelanjutan cerita ini? Mari kita simak bersama dan jangan sampai terlewatkan setiap episodenya. Silahkan di-subscribe, like, and share. Selamat mendengarkan. Episode 9, Bayangan di Hutan Larangan. Damar kembali melanjutkan perjalanannya, menapaki jalan-jalan sepi dengan satu tujuan, menebus dosa-dosa masa lalunya. Semakin banyak kebaikan yang ia lakukan, semakin banyak sisik ular yang rontok dari tubuhnya. Namun, kebebasan masih terasa jauh. Hari itu, langkahnya membawanya ke sebuah desa yang dikelilingi hutan lebat. Di perbatasan desa, berdiri sebuah gapura tua yang ditumbuhi lumut, seolah menandakan perbatasan antara dunia manusia dan sesuatu yang lebih gelap. Saat Damar berjalan memasuki desa, ia segera menyadari bahwa suasana di sini berbeda. Penduduknya tampak pucat dan lesu, seolah mereka tidak pernah tidur nyenyak. Rumah-rumah mereka dipenuhi raja-raja aneh, dan setiap orang yang melihat Damar langsung berbisik-bisik dengan wajah penuh ketakutan. Ia mendekati seorang pria tua yang duduk di depan rumahnya. "Pak, ada sesuatu yang terjadi di desa ini?" tanya Damar dengan lembut. Pria tua itu mengangkat wajahnya yang keriput, menatap Damar dengan mata penuh ketakutan. Kau sebaiknya pergi," katanya dengan suara gemetar. Damar tetap tenang. "Jika ada sesuatu yang mengancam desa ini, mungkin aku bisa membantu." Pria itu terdiam sejenak, lalu akhirnya berkata, "Hutan itu, ada sesuatu yang bersembunyi di dalamnya. Rahasia di balik hutan larangan." Damar mendengar cerita dari penduduk desa. Hutan di belakang desa, yang dikenal sebagai hutan larangan, dulunya adalah tempat berburu bagi warga. Namun, 5 tahun yang lalu, seorang dukun hitam menetap di sana dan mempraktikkan ilmu gelapnya. Dukun itu memanggil roh-roh jahat, melakukan ritual terlarang, dan akhirnya menghilang tanpa jejak. Namun, sejak saat itu, hutan itu menjadi tempat yang mengerikan. Setiap malam, terdengar suara-suara aneh dari dalamnya. Beberapa warga yang nekat masuk, tidak pernah kembali. Dan yang paling mengerikan, setiap bulan purnama, bayangan hitam muncul di pinggir hutan, mengawasi desa. Damar menatap hutan itu dari kejauhan. Ia bisa merasakan aura gelap yang menyelimuti tempat itu. Jika ada roh jahat yang berkeliaran, maka ia harus menghadapinya. Malam di hutan larangan. Saat malam tiba, Damar memasuki hutan dengan hati-hati. Langkah kakinya nyaris tidak terdengar di antara dedaunan kering yang berserakan. Udara di dalam hutan terasa lebih dingin dibandingkan di desa. Pohon-pohon menjulang tinggi, menciptakan bayangan menyeramkan di bawah cahaya bulan. Lalu, terdengar sesuatu. Bisikan. Suara itu datang dari berbagai arah, seolah-olah hutan ini dihuni oleh banyak roh. Damar tetap melangkah maju, tangannya siap siaga. Tiba-tiba, dari balik pepohonan, muncul sesosok bayangan hitam dengan mata merah menyala. Sosok itu melayang di udara, tubuhnya diselimuti kabut gelap. Damar bisa merasakan energi jahat yang kuat dari makhluk itu. Lalu, suara berat terdengar. "Pergi, atau mati." Damar tidak mundur. Ia menatap makhluk itu dengan tenang dan berkata, "Aku tidak akan pergi. Aku datang untuk mengakhiri kutukan ini." Bayangan itu menggeram,
lalu melesat ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Pertarungan melawan bayangan kegelapan. Damar menghindari serangan pertama, tetapi bayangan itu bergerak sangat cepat. Tangan gelapnya yang panjang mencoba mencengkeram Damar, tetapi ia berhasil melompat ke belakang tepat waktu. Damar tahu bahwa ia tidak bisa melawan makhluk ini dengan cara biasa. Ia harus menemukan sumber kekuatannya. Ia menutup matanya, fokus pada energi di sekitar hutan. Dan saat itulah, ia merasakan sesuatu. Sumber kekuatan makhluk ini berasal dari tanah di bawah pohon besar di tengah hutan. Damar langsung berlari ke arah pohon itu, mengabaikan serangan bayangan yang terus mengejarnya. Saat ia tiba di sana, ia melihat sesuatu yang mengejutkan. Sebuah makam tua, dengan nama yang terukir di batu nisan. Dukun hitam yang hilang 5 tahun lalu. Damar langsung mengerti. Bayangan ini bukan sekadar roh jahat biasa, ini adalah arwah dukun itu sendiri, yang terperangkap di dalam hutan akibat ritualnya yang gagal. Ini saatnya mengakhirinya, gumam Damar. Ia merogoh kantong kecilnya dan mengeluarkan segenggam garam suci yang pernah diberikan seorang pertapa kepadanya. Dengan cepat, ia menaburkan garam itu di sekitar makam, membentuk lingkaran perlindungan. Bayangan itu menjerit keras, suaranya menggema di seluruh hutan. Lalu, tubuhnya mulai bergetar, retak, dan akhirnya meledak menjadi abu. Damar menghela napas. Kutukan hutan ini akhirnya berakhir. Ia menatap ke tanah, dan seperti yang sudah ia duga, satu sisik lagi jatuh dari tubuhnya. Ia semakin dekat dengan kebebasan. Akhir dari kegelapan. Keesokan paginya, penduduk desa keluar dari rumah mereka dan menyadari bahwa hutan itu tidak lagi mengeluarkan aura mengerikan. Suara-suara aneh menghilang. Bayangan hitam tidak pernah muncul lagi. Mereka semua berterima kasih kepada Damar, tetapi seperti biasa, ia tidak tinggal lama. Ia hanya tersenyum, lalu melanjutkan perjalanannya ke tempat lain. Karena ia tahu, masih ada banyak tempat yang membutuhkan bantuannya. Dan perjalanannya belum selesai.